Banyak orang yang dulunya kecanduan rokok beralih menggunakan rokok elektronik atau vape karena dianggap lebih aman. Bener nggak sih rokok elektronik lebih aman dibandingkan rokok tembakau? Ini kata dokter. Di video sebelumnya kita udah kenalan sama bahan berbahaya yang ada di rokok. Masih ingat gimana bahayanya tar dan efek kecanduan nikotin? Lalu bagaimana dengan rokok elektronik? Apakah rokok elektronik lebih aman? Rokok elektronik atau vape dikenal sebagai pengganti rokok yang lebih aman karena tidak melibatkan pembakaran tembakau dan bebas dari tar. WHO sendiri awalnya menyarankan rokok elektronik sebagai nicotine replacement therapy untuk mengatasi kecanduan nikotin dengan cara mengurangi kadar nikotin secara bertahap di bawah supervisi dokter. Jadi, apakah rokok elektronik benar-benar aman? Pertama, mari kita lihat bagaimana rokok elektronik bekerja. Rokok elektronik bekerja dengan cara mengubah zat-zat kimia seperti nikotin cair menjadi bentuk uap dengan menggunakan tenaga listrik kemudian dihirup oleh pengguna. Rokok elektronik terdiri dari 3 elemen utama, yaitu cartridge yang berisi cairan kimia atau liquid, pemanas logam atau atomizer, dan baterai. Kandungan pada cairan rokok elektronik berbeda-beda, biasanya sih isinya campuran dari nikotin, flavoring atau perisa, propilen glikol, gliserin, dan air. Walaupun pada rokok elektronik bentuk nikotinnya cair dan pada rokok biasa nikotinnya didapatkan dari hasil pembakaran tembakau, ternyata bahaya nikotinnya sama. Tetapi pada rokok elektronik kadarnya bervariasi dari rendah hingga tinggi. Sayangnya seringkali kadar nikotin yang tertera di label tidak sesuai dengan kadar aslinya. Flavoring atau perisa seperti diasetil dan asetil propionil pada beberapa liquid rokok elektronik ditemukan dalam tingkat melebihi batas keamanan yang direkomendasikan oleh FDA dan berhubungan dengan penyakit pernafasan bila dihirup. Glikol seperti propilen glikol dan gliserin adalah komponen utama dalam rokok elektronik yang fungsinya sebagai basis cairan untuk mengikat nikotin dan penambah rasa pada liquid rokok elektronik. Zat ini biasa digunakan pada produk kosmetik maupun sebagai bahan tambahan pada produk makanan. Tetapi zat ini kalau dipanaskan dan dihirup menyebabkan iritasi mata, tenggorokan kering, iritasi saluran pernafasan, sesak nafas, dan alergi. Penggunaannya pada dosis tinggi bisa bikin gangguan irama jantung hingga kejang. Uap dari rokok elektronik juga ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya sama seperti pada rokok tembakau seperti formaldehida, bahkan konsentrasinya 3 kali lebih tinggi dibandingkan rokok biasa. Logam seperti nikel ternyata 100 kali lebih tinggi pada rokok elektronik daripada rokok biasa, dan uapnya juga mengandung TSNA, benzena, dan PAH yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Pada salah satu penelitian, paparan uap rokok elektronik juga terbukti menyebabkan kerusakan DNA organ jantung, paru-paru, dan kandung kemih pada tikus. Kemungkinan juga dapat berkontribusi pada kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan juga penyakit jantung pada manusia. Uap dari rokok elektronik juga mengandung radikal bebas yang memicu penempelan kuman pneumokokus ke sel saluran nafas. Nah, selain risiko dari kandungan liquidnya, ada risiko lain pada rokok elektronik yaitu pada baterai mesinnya yang bisa meledak. Rokok elektronik yang semula diharapkan dapat membantu orang yang kecanduan rokok untuk berhenti merokok malah menimbulkan masalah baru, seperti bertambahnya perokok pemula, bertambahnya perokok ganda atau dual user, mantan perokok kembali merokok karena adanya klaim aman pada produk rokok elektronik. Pada dasarnya, rokok elektronik ternyata juga mengandung bahan berbahaya, namun belum banyak penelitian jangka panjang yang dilakukan dan hal ini membuat rokok elektronik terlihat seolah lebih aman. Mulai sekarang, say no to smoking and vaping, ini kata dokter tentang bahaya rokok elektronik. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.